kita bahas pertemuan sebelumnya itu ada zat makanan, ya, ada zat makanan. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada berapa? Pertama, protein. Tiga, terus masing-masing kalian sudah mengetahui fungsi dan bagaimana untuk mendapatkan zat makanan tersebut. Oke, Ibu feedback sedikit ya. Karbohidrat fungsinya untuk sebagai didapatkan dari nasi. Kemarin kita sudah bahas juga kuis menyangkut dengan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau sekiranya kalian mengkonsumsi sarapan yang berupa mana protein, mana karbohidratnya, nanti kalian udah tahu ya. Oh, saya belum ada makan protein kali ini. Karbo semua. Yang mana karbo? Makan nasi goreng, pakai mie goreng. Namanya mie. Nah, ya. Pastikan kalian sudah tahu yang mana mulut, mana lambung, mana usus ya. Jadi ada yang bisa maju ke depan nggak? Bisa. Oke, kamu mau yang mana? Mau berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, tempat mengucurkan makanan. Di dalamnya ada dua proses, yaitu mekanik dan juga kimiawi. Mekanik dibantu dengan gigi, sedangkan kimiawi dibantu dengan liur. Di situ ada esofagus. Esofagus berfungsi mengantarkan makanan dan cairan ke lambung melalui gerakan peristaltik serta mencegah naiknya asam lambung dan menutup saluran Di pernapasan. dalam lambung juga terjadi dua proses pencernaan, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis yaitu menggerakkan otot-otot lambung untuk mengumpulkan makanan di dalam lambung. Lalu usus halus yaitu bagian terpanjang dari sistem pencernaan kita, itu fungsinya untuk menyerap karbohidrat, menyerap protein dan sebagainya. Yaitu besar berfungsi sebagai penyerapan air, mineral dan pembentukan fases dalam dalam usus besar. Itu merupakan tempat penyimpanan herbal sebelum dikeluarkan melalui anus. Oke. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan remas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terturun masuk ke dalam lambung. Betul bos, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Berbentuk seperti Tadi di mulut sudah terjadi dua proses, kimiawi dan mekanik. Oke, udah paham ya yang kimiawi, yang mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi menghancurkan makanan, lidah membolak-balikkan makanan. Misalnya ditanya proses pencernaan secara mekanik di dalam mulut terjadi, yang itu ya gigi dan lidah. pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh badan getah lambung. Getah lambung mengandung enzim peptin, enzim renin, dan asam amida. Di lambung terjadi dua proses mekanik kimiawi. Yang kimiawi itu dibantu oleh enzim guna peptin memecah apa? Menjadi pekton. Pekton itu kimia.
kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di lambung seperti enzim pepsin yang menghancurkan protein menjadi keton dan enzim renin yang menghancurkan protein susu menjadi kasein dan HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bakteri atau virus yang masuk ke lambung dan menasarkan makanan pada lambung. Setelah dari lambung makanan yang sudah menjadi yang sudah halus, makanya halus ini sangat panjang, itu terpanjang pada organ sistem pencernaan pada manusia, panjangnya 6 sampai 7 meter. Pada usus halus ini ada 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum itu ada atau usus 12 jari, panjangnya 25 cm. Ada getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas ini menghasilkan enzim amilase yang untuk memecah amido menjadi glukosa atau zat pasti dan friksi memecah keton menjadi asam amino. Kita di fase untuk memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya masuk ke ileum dan harus yang terakhir, itu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Ada terdapat Udah banyak dapat ilmu. Udah banyak dapat ilmu. Alhamdulillah ada sedikit ilmunya ini yang bisa ibu bagikan. Insya Allah mudah-mudahan jadi yang ibadah yang bisa kalian untuk minggu depan kita fokus ke mekanisme pencernaan dari virus makanan tanpa buku. Ingatkan enzim yang dihasilkan pada getah dinding lambung apa, mengubah apa sampai di duodenum. Enzim yang dua itu apa? Enzim yang amilase. Oke, ingat itu. Gue tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.